warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys kita berada di butik Inaya yang super mewah dan banyak sekali di sini kita lihat pakaian-pakaiannya. Butik Inaya berada di Broni, tepatnya kalau kita dari pasar yaitu lewat dari TK Pertiwi, kemudian kalau kita dari Simpang Sipin itu yaitu melewati kuburan. Oke, sekarang kita bertemu dengan ownernya yaitu Mbak Inaya yang cantik sekali pada hari ini. Terima kasih Mbak Inaya sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir di butik ini. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan bertanya nih dengan Mbak Inaya nih, bagaimana sih dia bisa sampai sesukses ini mengelola butik yang sangat lumayan banyak pakaiannya, dan saya lihat, saya ikuti dan saya pantau di medsosnya, begitu banyak sekali pelanggan yang mengikutinya dan banyak juga pelanggan yang sudah membeli pakaiannya baik di kota Jambi, provinsi Jambi, dan juga ternyata ada juga yang di luar provinsi Jambi. Baiklah teman-teman, kita ngobrol-ngobrol bincang dengan Mbak Inaya. Kita mau tanya-tanya nih dengan Mbak Mia yang merupakan owner dari Inaya Butik. Gimana sih ceritanya sampai kok bisa butiknya sebesar ini Mbak Mia, dan juga menjual pakaian-pakaian branded yang banyak laris terutama untuk di kota Jambi? Baik, terima kasih sebelumnya udah mampir ke sini Bu. Kita membicarakan masalah awal mulanya bisa sampai saat ini, itu semua butuh proses. Pertama kita dagangkan tuh lebih ke hijab. Nah kebetulan hijab yang kita tawarkan ke Jambi itu pemegang pertamanya tuh kita sebagai butik Inaya. Dan itu langsung berhubungan dengan artis yang Anissa Hapsari. Itu yang pertama kami pegang tuh Askrab, brand Askrab. Jadi dengan bantuan endorse dari artis Anissa Hapsari, mendukung sosial media Instagram tuh, dia begitu mempromosikan kalau hijab yang pertama masuk ke Jambi itu kita yang pegang dan kita handle. Dari awal mula di situ baru kita perkenalkan ke kantor-kantor, kita antar ke rumah ke setiap pelanggan. Itu awalnya kita pakai motor dulu. Memang benar-benar diawali dengan pakai dari motor bawah dulu ya, kita antar ke rumah-rumah, ke kantor. Awalnya kita ke kantor dulu. Gitu. Pada waktu itu ada acara ulang tahun Jambi. Ulang tahun Jambi pada waktu itu di kantor gubernur. Nah, brand yang kita bawa ini, hijab Askrab ini sangat membantu lah untuk menaikkan brand Inaya ini, maksudnya itu butik Inaya ini, karena Askrab yang kita bawa ini punya artis tadi, dan kita tawarkan ke ibu-ibu yang pengunjung di kantor gubernur pada waktu itu. Kan kita bukan menyewa stand ya, tapi kita cuma berdiri di situ doang, nawarkan sambil bentangin itu hijab, mempromosikan ibu ini hijabnya ini bagus, motifnya bagus. Belum ya, itu ditolak karena kenapa? Harganya kok mahal banget. Itu hijab apa tuh? Semua pengunjung pasti ngomong gitu. Itu hijabnya kok mahal banget karena harga hijab tuh di 275. Itu brand Askrab dulu kan. Jadi kita jelaskan ini hijabnya ini bukan seperti biasa, ini hijabnya udah printing, dan kita memperkenalkan itu butuh proses. Dan alhamdulillah setelah kita jabarin ke ibu-ibu tuh baru mereka paham, oh ini hijab ini brand rupanya, ada daya tarik untuk membeli. Dan dari situlah awalnya kita dikenal dari kantor-kantor, ibu-ibu rumah tangga juga, karena kita menyelipkan jual tuh ke orang tua kawan, orang tua yang kawannya anak gitu, kita antar ke sekolah-sekolah juga. Dari situlah nama Inaya tuh dikenal di perkantoran, ibu-ibu yang di arisan-arisan seperti itu. Baru kita beranikan diri untuk menyewa lapak kecil. Oke teman-teman, ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pengusaha seperti Mbak Inaya yang sukses dengan membesarkan butiknya. Ternyata diawali hanya dengan berjualan hijab. Baik Mbak Mia, selanjutnya dengan butik yang sebesar ini, dengan penghasilan yang dulunya mungkin omsetnya hanya beberapa ratus ribu ya Mbak Mia ya, sekarang sudah mungkin bisa
jelaskan omsetnya sekarang sudah bisa menghasilkan berapa nih kalau bisa bocorannya dalam sebulan? Kalau itu tuh tak perlu dijelaskan kan Iya. Kak. Malu-malu Mbak Mianya Iya. guys. Jadi Tapi di atas 10 ya. Alhamdulillah tuh penghasilan dari yang kecil kemarin itu meloncat sampai di titik yang bisa Sekarang untuk ini ya. memasukkan semua produk-produk yang lain lagi. Mbak Mia dengan melihat kondisi yang sekarang ya, walaupun Mbak Mia tidak mau menyebutkan omsetnya per bulan, saya sudah memprediksi ini mungkin lebih dari puluhan juta. Nah sekarang Mbak Mia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, diawali dengan menjual hijab yang tadinya orang belum mengetahui itu hijabnya kenapa mahal, ternyata branded. Dan akhirnya makin kesini diawali dengan berjualan hijab yang pakai motor tadi Mbak Mia ya, banyak sekali tantangannya. Dan sampai sekarang puncak kesuksesan sudah ada pada Mbak Mia. Bukan hanya hijab saja yang dijual, tetapi bisa dilihat sini banyak sekali baju-baju juga yang branded. Nah, satu yang mau saya tanya Mbak Mia, pernah kasih ada kendala atau kembali ke titik nol ketika sudah berhasil nih? Sekarang kan sudah berhasil. Nah, saat di tengah-tengah perjalanan adakah mengalami kendala ketika kesuksesan itu sudah mulai ingin dicapai? Itu semua pengusaha pasti ada mengalami seperti itu kan. Karena kan kadang perekonomian sekarang ini ada naik turun. Kita terpengaruh kalau sekiranya sawit turun, ada kendala masalah karena pembeli ini rata-rata ke arah sana, yang penghasil sawit, karet, mempengaruhi banget. Kadang itu omset sampai turun banget. Tapi lambat laun dia memperbaiki keadaan lagi seperti semula. Ada nggak sih misalnya di sini nih bikin Mbak Mia memang jatuh ketika mulai berjalan omsetnya, tahu-taunya stop, terkendala, mungkin ada yang tidak membayar atau ketika ditagih susah. Nah, itu kan berarti titik Mbak Mia kembali untuk berusaha untuk meningkatkan modalnya dengan hambatan-hambatan itu. Apakah itu ada salah satu hambatan kah? Termasuk ya. Karena kan itu namanya tagihan kan. Itu sangat mengurangi, maksudnya gini, seharusnya itu bisa kita jadikan modal karena macet setoran orang itu sangat mempengaruhi. Artinya tidak lancar terus ya, ada kendala di situ. Ini Mbak Mia, nih di tengah maraknya sekarang ini kan butik banyak sekali berdiri, kemudian banyak lagi mall-mall. Nah, gimana sih kiat Mbak Mia untuk mempertahankan butik Inaya ini sehingga sampai sekarang masih tetap bertahan dan tetap eksis diminati oleh para ibu-ibu terutama di Kota Jambi? Saya lihat sepertinya peminatnya sosialita, ibu sosialita menengah ke atas. Gimana sih kiatnya supaya bisa sampai bertahan sejauh ini? Tergantung, kami selama ini masalah untuk pelayanan secara face to face ke konsumen. Pelayanan tadi kita lebih membangun hubungan. Jadi orang itu bukan sekedar belanja langsung bayar langsung pulang, enggak. Kita ada membangun hubungan supaya orang tuh tetap bisa kembali lagi ke sini gitu. Nah, dengan cara komunikasi yang baik, cara kita berdiskusi ke konsumen itu kiat yang pertama. Dan kedua, ke karyawan kita lebih menegaskan kalau konsumen itu siapapun dia, kalangan manapun, kita tetap harus melayani dengan baik. Dengan begitu konsumen pasti ada merasa tersanjung dengan diperlakukan seperti itu. Betul. Dan mereka tetap mengingatkan kembali lagi ya. Oke, bagus sekali kiatnya, yaitu mempertahankan komunikasi dengan para pengunjung, kemudian para karyawan. Mungkin Mbak Mia selalu di meeting atau dimotivasi atau diberi masukan agar tetap ramah, tersenyum terhadap siapapun pelanggan yang ada di sini. Oke nih Mbak Mia, terakhir nih, ini mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang baru nih, banyak baru-baru, terutama anak muda, mungkin bisa dikasih motivasi sedikit kepada mereka-mereka supaya mereka bisa sesukses Mbak Mia. Oke, kita bagikan tipsnya ya. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang mau usaha seperti kita, intinya tuh jangan pantang menyerah, tetap usaha. Kita usaha dulu, baru kita serahkan sama Allah, campur tangan Allah di situ. Yang penting kita jangan takut. Ini kalau saya
jualan ini laku apa enggak. Optimis terus bahwa itu tuh dagangan bakalan laku. Udah niatkan dari hati. Udah tuh ambil prinsip Bob Sadino. Bob Sadino tuh dia lebih lakukan dulu. Dia udah pernah memikirkan itu untung rugi berapa. Nah, itu nanti gitu. Nah, itu nanti, tapi dilakukan dulu baru nanti hasilnya gitu. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini nanti bisa menginspirasi anak-anak muda, terutama pengusaha muda yang mau memulai usahanya, yaitu terutama memulai usaha butik pakaian di Kota Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya doakan semoga usaha Mbak Mia makin sukses, makin merajai penjualan di Kota Jambi, terutama tentang pakaian dan hijab-hijabnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Mbak Mia atas waktu dan kesempatannya. Lain kali kita bertemu kembali.